ikut keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB yaitu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusan. Amin ya robbal alamin. Ya, kabar kurang sedap datang dari salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di dunia. Ya, Nahdlatul Ulama. Ada keinginan dari sebagian tokoh Nahdlatul Ulama untuk mengadakan kongres luar biasa atau muktamar luar biasa untuk mengevaluasi kinerja Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil. Ini menunjukkan semacam ada mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Gus Khalil Yahya Stakuf dalam menahkodai Nahdlatul Ulama. Konflik di intern NU ini tidak pertama kali ini saja terjadi, bahkan sudah sering sekali terjadi ya konflik intern di tubuh NU. Salah satunya konflik intern yang cukup terkenal yaitu Muktamar ke-33 NU di Jombang. Pada waktu itu calon ketua umum sempat mengancam akan membuat muktamar tandingan. Kemudian sejarah juga mencatat pada tahun 1984 pimpinan NU sempat pecah menjadi dua kubu, yaitu faksi Situbondo dan faksi Cipete. Cukup menggegerkan media pada waktu itu ya. Ada juga kasus perpecahan di tubuh NU terjadi di Muktamar tahun 1994 di Tasikmalaya. Waktu itu Abu Hasan yang didukung rezim Soeharto gagal menjegal Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi ketua umum PBNU. Abu Hasan lantas mendirikan koordinasi pengurus pusat Nahdlatul Ulama. 10 tahun kemudian, Gus Dur justru gantian membuat organisasi baru setelah kalah dari Kiai Hasyim Muzadi pada muktamar di Boyolali tahun 2004. Jadi akar perseteruan di tubuh NU ini umumnya dipicu karena politik. Begitu banyak elit NU yang masuk dalam jajaran elit politik pemerintahan sehingga seolah NU hanya sekedar sebagai kendaraan politik untuk memuluskan tujuan mereka mendapatkan kekuasaan di elit politik. Apalagi di era Jokowi berapa puluh tahun belakangan. Kelihatan sekali nuansa politik di tubuh NU yang membuat NU kembali mengalami perpecahan di internalnya. Sebut saja perseteruan antara Gus Imin atau Caimin dengan Menteri Agama Gus Yakut ya. Caimin begitu ngotot untuk menginvestigasi masalah kuota haji yang indikasinya keterlibatan Menteri Agama dalam kasus mega korupsi ini. Dan sebagai saudara kandung, tentu saja Gus Yahya sebagai ketua NU tidak tinggal diam dengan apa yang dilakukan oleh rombongan Gus Muhaimin dan kawan-kawan. Sehingga konflik tidak bisa terelakkan lagi di tubuh Nahdlatul Ulama. Sebenarnya para sepuh NU selalu mengingatkan agar NU kembali ke khitoh sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang bebas dari politik. Tetapi rupanya seruan dari sepuh NU ini hanya sekedar isapan jempol belaka, tidak digubris oleh para elit NU itu sendiri. Karena ya kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan dengan kendaraan sebuah organisasi besar seperti NU ini menjadi suatu perkara yang sulit sekali untuk dilepaskan dari adat istiadat mereka. Pendek kata, tanpa membawa NU, mereka mungkin sulit untuk mendapatkan roti kekuasaan di pemerintahan. Dan apabila ini terus terjadi, maka selama itulah konflik di tubuh internal NU akan terjadi sampai kapanpun.